Teks 57 Serangan Kevin. Pagi ini Rania dan Radit akan kembali ke Jakarta. Walaupun Radit masih enggan untuk balik ke Jakarta. Tapi mengingat banyaknya pekerjaan yang ditinggalkan ditambah keluhan Randy yang tiada henti membuatnya memutuskan kembali. Rania sibuk memasukkan pakaian mereka ke dalam koper. Sayang, ucap Radit sambil memeluk Rania dari belakang. Ya mas, jawab Rania masih sibuk. Kita jadikan saja seminggu tinggal di sini bagaimana? Tanya Radit manja. Kasihan Randy mas. Kita sudah 3 hari di sini katanya banyak pekerjaan yang menumpuk. Kalau seminggu kita di sini bisa ubanan dia mikirin pekerjaan. Apalagi Kak Davin bulan depan juga mau nikah sama Sisi. Pasti dia sudah mulai sibuk mempersiapkan acaranya, jawab Rania. Tapi aku masih pengen berduaan sama kamu. Kalau sudah di Jakarta pasti kita akan sibuk dengan kerja masing-masing, ucap Radit. Kita kerjanya siang, malam masih bisa bertemu. Udah dong mas, jangan manja. Biasanya mas tiap hari kerja bahkan tanpa henti dan tidak ada aku juga, jawab Rania. Tapi sekarang beda. Mas tidak ingin jauh-jauh darimu, goda Radit. Gombal, sekarang bicara seperti itu. Nanti kalau sudah bosan ditinggalkan, jawab Rania. Siapa bilang mas mau meninggalkanmu? Tanya Radit agak kesal. Kap. Jangan marah aku cuma bercanda, jawab Rania membalikan badannya sambil memegang pipi Radit. Mas kalau ngambek kayak anak kecil, lucu, ucapnya lagi sambil tersenyum. Kalau lucu sayang dong, ucap Radit sambil mendekatkan wajahnya ke wajah Rania. Tok. Tunggu mas sepertinya ada tamu, ucap Rania melepaskan pelukannya dari Radit. Dia pergi membukakan pintu. Radit merasa kesal karena niatnya batal gara-gara diganggu orang. Siapa sih yang datang? Umpat Radit sambil duduk di atas tempat tidur. Ceklek, seorang pemuda sedang berdiri di depan pintu Rania. Dia seumuran dengan Radit, dia terkejut melihat Rania ketika membuka pintu. Untuk sesaat dia tertegun. Kang Asep, sapa Rania. Maaf mengangguran, ucap Asep gagap kembali sadar. Ada perlu apa ya? Mau masuk dulu, tanya Rania ramah. Tidak usah di sini saja. Tadi Abah menyuruh mengantarkan uang penjualan hasil panen kemarin. Kata Abah kalau uangnya lama dipegang takutnya terpakai. Abah juga sudah memberitahu Pak Rendra dan dia bilang suruh titip sama kamu, jelas Asep sambil menyerahkan amplop berisi uang sama Rania. Oh gitu, tolong sampaikan terima kasih kami sama Mang Diman, jawab Rania. Iya, ngomong-ngomong sudah lama tidak bertemu. Apa kamu masih kerja di Jakarta? Tanyanya. Masih, hari ini mau balik ke Jakarta. Kang Asep kapan pulang? Tanya Rania. Aku baru 2 hari di rumah. Kebetulan dapat cuti dari kantor seminggu. Jadi aku pulang kampung, jawab Asep. Oh, masih kerja di kota? Tanya Rania. Iya, kamu sejak tidak pakai kacamata tambah cantik saja, puji Asep. Belum sempat Rania jawab. Radit nonggol mendengar Asep memuji istrinya. Dia tidak suka mendengarkannya. Sayang kenapa lama sekali? Tanya Radit lembut sambil memeluk pinggang Rania. Dia menatap tajam sama Asep. Orang yang ditatap terkejut melihat Radit keluar dari dalam rumah dan memeluk Rania. Oh ini mas, ada Kang Asep anaknya Mang Diman. Dia mengantarkan uang hasil panen. Kang Asep perkenalkan ini suami saya, ucap Rania santai. Radit, ucap Radit sambil menyodorkan tangannya. Asep menerima jabat tangan Radit. Tapi seketika Radit mengengamnya dengan kuat. Membuat Asep sedikit sakit. Radit tersenyum mengejek sebelum melepaskan jabat tangannya. Tangan Asep terasa kebas. Lain kali jangan suka memuji istri orang, ucap Radit ketus. Udah selesai urusannya sayang. Tanya Radit lembut sama Rania dengan mengertakkan giginya. Sudah mas, oh ya Kang Asep kami ke dalam dulu. Mau siap-siap untuk berangkat ke Jakarta. Sekali lagi makasih ya, ucap Rania sembari mengikuti Radit yang menarik tangannya ke dalam dan menutup pintu. Asep yang masih berdiri bengong di depan pintu melihat Rania dan Radit masuk ke dalam rumah. Dia kemudian meninggalkan rumah Rania dengan bingung apa yang terjadi. Sesampai di kamar Radit melepaskan genggam tangannya dari Rania. Mas kenapa?
Tanya Rania heran melihat kelakuan aneh Radit. Kamu senang ya dipuji-puji laki-laki seperti tadi? Tanya Radit sewot. Ah, Rania mengaruk kepalanya yang tidak gatal. Bingung dengan maksud Radit. Hufet, Radit menghela nafas. Dia tahu Rania tidak akan peka masalah seperti ini. Lain kali kalau kamu ketemu laki-laki harus pakai kacamata. Biar mata laki-laki tidak pada jelatan melihatmu, ucap Radit. Mungkin karena dia pernah diselingkuhi mantan pacarnya dulu. Membuatnya agak overprotektif sama pasangannya. Dia sangat takut kehilangan Rania. Hehehe, Rania tertawa mendengar ucapan Radit. Kok ketawa? Tanya Radit heran. Jadi Mas cemburu ya? Goda Rania masih tersenyum. Radit tidak menjawab. Cemburu ya? Rania makin menggoda Radit. Iya Mas cemburu puas kamu, jawab Radit sedikit sebal. Hehehe, ternyata Mas Radit bisa cemburu juga, ucap Rania senang. Radit yang melihat Rania masih tertawa. Kemudian mengelitiknya. Rania yang tidak tahan geli mulai menggeliat menghindari Radit. Tapi kakinya tersandung dan membuat mereka kehilangan keseimbangan dan terjatuh di atas tempat tidur. Dengan posisi Rania di bawah Radit. Ampun Mas, aku gak kuat nahan geli, ucap Rania. Ini hukuman untukmu, ucap Radit. Akhirnya Rania pasrah dengan apa yang dilakukan Radit. Bahkan dia menikmatinya. Rencana mau berangkat ke Jakarta jadi tertunda karena aksi panas mereka. Radit merasa puas setelah mencapai puncaknya. Mereka kelelahan dan tertidur dengan senyum menghiasi bibir Radit. Menjelang siang Rania bangun. Dilihatnya Radit masih tertidur pulas. Rania turun dari tempat tidur dan pergi ke kamar mandi. Gara-gara Mas Radit aku jadi harus mandi lagi, ucap Rania. Tapi dia tersenyum sendiri mengingat kelakuan suaminya. Selesai mandi dia kemudian membangunkan Radit dan menyuruhnya mandi. Dengan malas Radit pergi ke kamar mandi. Seperti biasa Radit mandi dengan lama. Apa Mas lapar? Tanya Rania ketika Radit sudah selesai berpakaian. Belum, kamu lapar? Tanya Radit. Sedikit, tapi kita makannya di jalan saja, jawab Rania membereskan pakaian kotor. Rencananya mau dicuci di Jakarta saja. Gak apa-apa kalau laparmu ditahan. Tanya Radit. Gak apa-apa. Aku masih kuat kok. Ayo kita berangkat sekarang, ajak Rania. Iya sayang, jawab Radit lembut. Radit mengangkat koper dan barang lainnya ke atas mobil. Rania keluar dan mengunci pintu rumah. Lama Rania memandangi rumahnya. Selain kenangan masa kecil di rumah ini, kenangannya bersama Radit juga terukir di sini. Radit memeluk pinggang Rania mengajak untuk masuk ke dalam mobil. Mereka kemudian meninggalkan rumah Rania menuju Jakarta. Mereka akan memasuki Jakarta ketika ada 2 mobil mengikuti. Radit masih bersikap tenang walaupun dia tahu diikuti orang. Mengapa mobil itu dari tadi mengikuti kita Mas? Tanya Rania yang mulai risih. Kita lihat saja sampai mana mereka akan mengikuti kita, jawab Radit. Apa Mas ada masalah dengan orang lain? Kelihatannya mereka tidak berniat baik, tanya Rania. Mas juga tidak ingat pernah punya masalah dengan orang. Entar kita juga akan tahu siapa mereka, jawab Radit. Mereka sampai di jalan sepi saat salah satu mobil mendahului mobil Radit dan berhenti tepat di depan mobil Radit. Radit berhenti mendadak, membuat Rania terkejut. Orang yang di dalam mobil keluar mengetuk pintu mobil Radit menyuruhnya keluar. Radit kemudian keluar diikuti Rania. Radit tidak mengenal orang yang mengetuk pintu mobilnya dan 3 orang lainnya yang berdiri di dekat mobil mereka. 4 laki-laki tersebut memiliki badan yang besar-besar. Lama tidak bertemu Radit ya, sapa seseorang yang keluar dari mobil di belakang mobil Radit. Radit dan Rania membalikan badan melihat ke arah suara. Kevin, ucap Radit agak terkejut. Rania juga terkejut ketika Radit menyebut nama orang tersebut. Karena dia memang belum pernah bertemu dengan sepupunya itu. Iya, ini gue teman lu. Kenapa lu terkejut? Tanya Kevin mengejek. Gue gak terkejut, hanya saja lu ngapain mengikuti mobil gue? Tanya Radit dingin. Haha, lu jangan pura-pura tidak tahu. Bukankah gara-gara lu gue kehilangan semuanya, ucap Kevin marah. Bukan karena gue, lu aja yang bodoh dalam menjalani perusahaan. Sampai-sampai perusahaan sebesar itu hampir bangkrut karena lu yang pimpin, ejek Radit.
Diam lu, jangan karena dari dulu lu selalu lebih unggul dari gue. Lu seenaknya menghina gue. Tapi gue juga mau tahu bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang lu sayangi. Gue yakin lu balas dendam karena Astrid lebih memilih gue ketimbang lu, ucap Kevin. Gue malah bersyukur lu memungut bekas gue. Karena gue mendapatkan yang lebih baik darinya, jawab Radit sambil melihat ke arah Rania. Kevin baru sadar kalau di sana ada Rania. Tapi dia belum tahu siapa Rania. Ternyata lu mempunyai wanita yang sangat cantik, ucap Kevin sambil melirik Rania. Iya, cantiknya tiada dua. Apa lu tahu siapa dia? Gue yakin lu akan terkejut ketika mengetahuinya, ucap Radit. Gue tidak peduli. Kecuali dia mau jadi selingkuhan gue baru peduli, jawab Kevin. Cih dasar menjijikan, dari dulu lu gak pernah berubah, ucap Radit marah. Haha, lu aja yang terlalu kolot, ejek Kevin. Udah yuk mas, gak usah dilayani orang seperti ini, ucap Rania. Hei cantik, belum giliran lu bicara. Gue masih ada urusan dengannya, hardik Kevin. Wajah Rania mengelap ketika dihardik Kevin. Radit yang melihat perubahan Rania berusaha menenangkannya. Lu gak usah hardik istri gue, ucap Radit dingin memandang tajam ke arah Kevin. Hoho, ternyata dia istri lu. Tapi setelah ini gue yakin dia akan jadi janda, ucap Kevin. Tutup mulut lu. Kalau lu berani hadapi gue. Kita selesaikan semua hutang lama hari ini, ancam Radit. Ayo kesini kalau lu berani, pancing Kevin. Dia ingin menjauhkan Radit dari Rania. Karena dia berencana menculik Rania. Hanya saja Kevin tidak tahu kalau Rania tidak selemah kelihatannya. Hati-hati mas, ucap Rania ketika Radit mendekati Kevin. Perkelahian pun terjadi. Kevin memberi aba-aba kepada keempat orang yang berdiri di dekat mobil untuk menangkap Rania. Rania yang melihat gelagat tidak baik dari Kevin mulai waspada. Benar saja salah satu dari keempat orang tersebut mendekati Rania. Karena menyangka Rania tidak akan melawan dan dia lengah. Saat mendekat, bak, satu tendangan Rania mendarat di perutnya. Membuatnya terjengkang ke belakang. Dia meringis menahan sakit. Semua orang terkejut melihatnya terutama Kevin. Hehe, lu kira istri gue lemah? Sudah gue bilang lu akan terkejut kalau tahu siapa dia, ejek Radit. Wajah Kevin mengeras ketika mendengar ejekan Radit. Dia merasa rencananya akan gagal. Dengan membabi buta dia menyerang Radit. Sayangnya Radit lebih kuat dan lihai dalam berkelahi dibandingkan dia. Dalam beberapa kali pukulan Kevin kalah. Radit dengan cepat menyeretnya ke arah Rania. Kemudian dia membantu Rania. Dalam waktu singkat keempat orang tersebut tumbang. Melihat Kevin dan yang lain kalah. Orang yang bersembunyi di dalam mobil segera melajukan mobil meninggalkan mereka. Tapi Rania melihat orang yang berada di dalam mobil. Astrid, teriak Rania. Wajah Astrid jadi pucat ketika mendengar teriakan Rania. Dia melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi.